Bagaimana jika kejutan yang Anda persiapkan untuk seseorang yang paling Anda cintai malah berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan? Seorang wanita lembut yang penuh cinta dan kepercayaan berusaha memberi kejutan kepada suaminya yang bekerja jauh di kota besar. Namun, saat pintu apartemen terbuka, hidupnya seketika hancur ketika ia mendapati suaminya berkencerit dengan sahabatnya sendiri. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Di sebuah desa yang tenang dan sederhana di Provinsi Henan, China, hiduplah seorang wanita bernama Tie Puong. Usianya baru 27 tahun, namun dalam kesehariannya, ia telah menunjukkan kedewasaan luar biasa. Tie Puong dikenal sebagai wanita yang lembut, rendah hati, dan pekerja keras. Hidupnya, meski tak mewah, selalu ia jalani dengan penuh syukur. Setiap hari, ia bangun pagi, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan bekerja sebagai penjahit di desa untuk menambah penghasilan keluarga. Namun, kehidupan rumah tangga Tie Puong tidaklah semudah yang dibayangkan. Suaminya, Tuan Li, seorang pria yang baik dan setia, bekerja di kota besar Wenzhou, di Provinsi Zhejiang, yang jauh dari rumah mereka. Tuan Li bekerja sebagai manajer proyek konstruksi di sana, pekerjaan yang mengharuskannya merantau dan tinggal jauh dari istri tercintanya. Mereka hanya bertemu beberapa kali dalam setahun, dan komunikasi sehari-hari lebih banyak dilakukan melalui telepon atau pesan singkat. Kendati demikian, keduanya selalu berusaha menjaga kehangatan dan kepercayaan dalam hubungan mereka. Waktu berlalu, dan Tie Puong terbiasa dengan kehidupan terpisah dari suaminya. Meskipun kadang merasa kesepian, ia tetap yakin pada cinta dan komitmen Tuan Li. Baginya, pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun di atas dasar kepercayaan, dan ia tak pernah meragukan cinta suaminya. Namun, kehidupan selalu penuh dengan kejutan yang tak terduga. Terkadang, ujian datang dari arah yang paling tidak disangka. Suatu hari, salah satu sahabat terdekat Tie Puong, seorang wanita muda bernama Mei Ling, datang kepadanya dengan kabar yang mengejutkan. Mei Ling, yang juga tinggal di desa yang sama, baru saja mengalami kesulitan dalam hidupnya. Keluarganya terlilit utang, dan pekerjaan di desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, Mei Ling memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota besar. Kebetulan, kota yang ia pilih adalah Wenzhou, tempat Tuan Li bekerja. Tie Puong, dengan sifatnya yang penuh kasih, mendukung keputusan sahabatnya itu. Ia bahkan memberi Mei Ling sejumlah uang sebagai bekal untuk merantau. "Aku yakin kau akan menemukan kesempatan yang baik di sana. Tetaplah kuat, dan jangan lupa menjaga kesehatan," kata Tie Puong sambil tersenyum lembut. Mei Ling, yang merasa terharu, memeluk sahabatnya erat-erat sebelum berangkat. Setelah beberapa bulan berlalu, Mei Ling dan Tuan Li mulai sering bertemu di Wenzhou. Tuan Li, yang melihat Mei Ling sebagai seorang teman dari desa, merasa senang bisa berbagi cerita tentang kampung halaman mereka yang jauh. Sebagai seorang teman, Tuan Li sering membantu Mei Ling beradaptasi dengan kehidupan di kota yang asing baginya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam situasi seperti ini, kedekatan yang awalnya tampak biasa saja perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Tuan Li dan Mei Ling, yang awalnya hanya bertemu untuk berbagi cerita, mulai merasakan perasaan yang lebih mendalam. Kehidupan di kota besar, ditambah dengan kesendirian yang melanda, membuat keduanya terjebak dalam perasaan yang sulit dihindari. Mei Ling, yang merasa kesepian dan lemah dalam menghadapi tekanan hidup di kota, mulai melihat Tuan Li sebagai satu-satunya orang yang bisa memberinya rasa aman dan nyaman. Sebaliknya, Tuan Li, yang terpisah jauh dari istrinya, mulai merasakan perhatian Mei Ling sebagai sesuatu yang membuatnya merasa diperhatikan. Meski keduanya sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah, hati dan perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit diabaikan. Hingga akhirnya, mereka terjebak dalam perselingkuhan yang tak termaafkan. Hubungan terlarang itu mereka sembunyikan dengan sangat rapat, seolah-olah tidak ada yang berubah di antara mereka. Tuan Li tetap menghubungi istrinya seperti biasa, dan Mei Ling terus berkomunikasi dengan Tie Puong sebagai sahabat yang baik. Namun, rahasia, sebaik apapun disembunyikan, suatu saat pasti terungkap. Pada suatu hari yang cerah, Tie Puong memutuskan untuk memberikan kejutan kepada suaminya. Sudah beberapa bulan mereka tidak bertemu, dan ia merasa sangat rindu pada Tuan Li. Dengan penuh semangat,
Ia memesan tiket kereta menuju Wenzhou tanpa memberitahu suaminya. Di pikirannya, ia membayangkan betapa bahagianya Tuan Li saat melihat kedatangannya yang tak terduga. Selain itu, ia juga berniat mengunjungi Mei Ling, sahabatnya yang sudah lama tidak ia jumpai. Perjalanan Tie Puong ke Wenzhou terasa panjang, namun penuh harapan. Ia membawa beberapa barang kesukaan suaminya, termasuk makanan favorit Tuan Li yang ia buat sendiri. Tie Puong membayangkan momen pertemuan yang penuh kebahagiaan itu. Namun, ia sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi ketika ia tiba di apartemen suaminya. Ketika Tie Puong tiba di depan pintu apartemen Tuan Li, jantungnya berdebar-debar karena antusiasme. Tanpa memberitahu lebih dulu, ia dengan perlahan membuka pintu apartemen menggunakan kunci cadangan yang telah diberikan oleh suaminya. Namun, begitu pintu terbuka, pemandangan yang ia lihat membuat dunianya runtuh seketika. Di depan matanya, ia melihat Tuan Li, suaminya, sedang berkencerit dengan seorang wanita lain di atas tempat tidur. Wanita itu tak lain adalah Mei Ling, sahabat yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Keduanya tampak terkejut ketika menyadari keberadaan Tie Puong di ambang pintu. Tuan Li dan Mei Ling buru-buru bangkit dan berusaha meminta maaf. Namun mata mereka menunjukkan kepanikan dan kebingungan. Mereka tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki. Air mata Tie Puong mengalir deras. Ia tak mampu berkata-kata, terlalu hancur oleh pengkhianatan yang begitu dalam. Sahabat yang ia percayai dan suami yang ia cintai telah menghancurkan hatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Mei Ling, dengan suara yang bergetar, mencoba memberikan penjelasan. Aku tidak bermaksud melukai perasaanmu, Tie Puong. Tapi aku merasa sangat kesepian di kota ini. Tuan Li adalah satu-satunya orang yang ku kenal di sini, dan perasaan itu tumbuh begitu saja tanpa kami sadari. Maafkan aku. Namun, kata-kata Mei Ling tak mampu meredakan rasa sakit di hati Tie Puong. Ia tahu bahwa alasan itu tidak bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, dan luka yang ditinggalkan begitu mendalam. Tie Puong hanya bisa menatap keduanya dengan hati yang hancur. Meski ia dilanda kesedihan yang luar biasa, ia tidak memilih untuk meluapkan amarah atau cemburu. Sebaliknya, dengan penuh martabat, ia mengambil barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi. Tuan Li hanya bisa berdiri dalam diam, menatap istrinya dengan wajah penuh penyesalan. Ia tahu bahwa tak ada kata yang mampu memperbaiki situasi ini. Ia sadar bahwa cemburu atau kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan apartemen suaminya dan berjalan keluar, membawa serta luka yang mendalam di hatinya. Dalam perjalanan pulang, Tie Puong merenung. Ia menyadari bahwa pernikahan bukanlah sekadar janji di atas kertas, melainkan tentang bagaimana seseorang menjaga kepercayaan dan kesetiaan, terutama saat godaan datang. Ia juga belajar bahwa dalam hubungan apapun, batasan perlu ditegakkan. Begitu batas tersebut terlampaui, hubungan akan mudah retak dan akhirnya hancur. Tie Puong memahami bahwa hidup adalah proses pembelajaran, dan wanita harus belajar mandiri serta menjaga harga diri. Kejadian itu membuat Tie Puong semakin kuat dan bijaksana. Meski hatinya terasa sangat sakit, ia memilih untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Ia sadar bahwa masa depan masih terbuka lebar, dan hidupnya belum berakhir. Tie Puong bertekad untuk tidak terjebak dalam masa lalu, dan siap menata ulang hidupnya. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, mengembangkan kepribadian dan kemampuan, serta membangun kembali kebahagiaannya tanpa bergantung pada orang lain. Tie Puong kini menjadi sosok wanita yang lebih kuat dan tegar. Ia percaya bahwa segala hal terjadi dengan alasan, dan meski rasa sakit itu begitu mendalam, ia tahu bahwa ia akan sembuh seiring waktu. Dengan langkah yang mantap, ia melanjutkan hidupnya, meninggalkan kenangan pahit di belakang, dan memulai lembaran baru yang penuh harapan. Bayangkan seperti apa rasa kekecewaan yang dirasakan Tie Puong? Silahkan komen di bawahnya. Dan, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungan, terutama saat menghadapi godaan. Ketika batasan dilanggar, hubungan mudah hancur. Selain itu, wanita harus mandiri, menghargai diri sendiri, dan tidak terlalu bergantung pada janji orang lain. Meskipun menghadapi rasa sakit, penting untuk tetap tegar dan berani menata ulang hidup, memilih untuk melanjutkan dengan bijaksana daripada terjebak dalam kekecewaan dan cemburu.